Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast DKTV, TV Masa Depan Dakwah dan Komunikasi. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat hebat. Beliau telah mengikuti Olimpiade Nasional Perbankan Syariah di Semarang. Langsung saja kita sapa Kak Mila Febriza. Halo Kak. Halo Kak, Apa kabar nih Kak? alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah. Nah, untuk kesibukan hari ini, apa aja sih Kak kesibukan yang sudah Kakak lakukan hari ini? Kalau hari ini bisa dibilang agak free ya Kak ya, karena tadi cuma ada kuliah, habis itu pulang nggak ada kesibukan yang lain sih. Oke, bicara soal Olimpiade nih Kak. Sebelumnya Kakak udah pernah belum Kak mengikuti Olimpiade nasional seperti ini Kak? Kalau selama ini belum pernah sih Kak mengikuti Olimpiade, jadi ini perdana ikut Olimpiade nasional. Perdana mengikuti Olimpiade nasional dan langsung mendapatkan juara satu ya Kak. Sangat jadi motivasi diri ya Kak untuk maju ke depannya, Iya benar untuk sekali Kak. lebih maju lagi ya Kak, Iya. untuk lebih semangat lagi. Terus bicara ke belakang nih Kak, sebelum di universitas Kakak sekolah di mana sih Kak? Dulu sekolah di Mandua Padang. Oh berarti emang udah di Padang juga Iya ya Kak udah di dari Padang. dulu. Terus untuk jurusannya Kak? Dulu jurusannya itu IPA. Jurusan IPA, sekarang perbankan syariah, Perbankan sangat syariah. jauh ya Kak. Iya. Tapi mengikuti Olimpiade dapat juga juara satu ya Kak. Alhamdulillah. Nah, pas persiapan Olimpiade ini Kak, berapa lama sih Kak Kakak mempersiapkan diri untuk mengikuti Olimpiade ini Kak? Kalau untuk persiapan itu mungkin lebih kurang cuma 1 minggu ya, dan karena yang lebih spesifik itu cuma 1 minggu, karena yang lainnya itu mungkin lebih ke pelajarannya itu udah ada yang di mata kuliah di kampus juga gitu. Ya karena udah belajar juga ya Kak tiap hari tentang itu. Nah saat di sana Kak, ada nggak Kak tantangan terberat yang Kakak rasain pas di sana sebelum mengikuti Olimpiadenya? Tantangan terberatnya tentu ada ya Kak, karena namanya juga nasional, yang kita hadapi Iya. itu adalah lingkupnya se-Indonesia. Iya benar. Kurang lebih waktu itu ada 37 jurusan Universitas. universitas yang ada di Indonesia yang menjadi tantangan bagi kita gitu. Iya benar sekali Kak. Berarti pas setelah Kakak tahu nih Kak ada 37 universitas yang akan menjadi lawan Kakak di Olimpiade ini. Apa sih Kak yang menjadi acuan di diri Kakak untuk Kakak semangat untuk mengikuti lomba ini Kak? Nah, Olimpiade ini. tentunya mungkin kemarin tuh sempat merasa takut gitu kan, minder karena 37 universitas. Iya. Tapi tetap berpegang teguh, ayo jangan mundur, kita udah selangkah maju, jadi nggak mungkin mundur, kita harus coba gitu. Iya benar. Mungkin lebih dipersiapkan lagi persiapan untuk kedepannya. Nah, saat persiapan masih di Padang, ada nggak Kak yang jadi tantangan terberat di Kakak saat mempersiapkan ini Kak? Tentu ada Kak, karena harus kuliah juga, dan Iya di benar. saat kuliah kita juga harus memikirkan, loh untuk Olimpiade nanti gimana gitu Harus kan. memecah Iya, pikiran harus ya Kak? memecahkan pikiran, antara kuliah juga harus dilaksanakan dan juga harus ada persiapan untuk Olimpiade. Nah pas saat itu gimana sih Kak Kakak manage waktu, oh ini untuk persiapan Olimpiade, ini untuk fokus kuliah, untuk ngerjain tugas, pasti ada ya Kak tugas, apalagi perbankan syariah yang hitung-hitungan ini pasti banyak tugasnya nih Kak. Gimana sih Kak bener Kakak banget, iya. manage Untuk waktunya? me-manage waktunya mungkin lebih tetap fokus ya di kuliah, selama di kampus. Saat kuliah itu memang tetap harus fokus, Iya benar. nggak terlalu memikirkan dulu tentang Olimpiade gitu. Karena kalau dibagi pikiran waktu kampus juga dengan kuliah itu dengan Olimpiade, nanti malah nggak nangkep gitu Kak mata kuliah yang kita pelajari. Nah untuk Olimpiade sendiri itu lebih dipersiapkan ketika di rumah. Ketika di rumah, di waktu senggang mungkin lebih mengingat Olimpiade nanti kira-kira soalnya kayak gimana ya, lebih di rumah sih Kak persiapannya. Pas saat persiapan nih Kak, Kakak pernah kepikiran nggak Kak buat Kakak bisa mendapatkan juara satu di Olimpiade nasional ini? Jujur itu nggak pernah kepikiran sih Kak buat menang. Cuman kayak yang penting kita coba, menang atau kalah itu hal yang biasa, yang Iya penting benar. kita coba. Nah pas saat Olimpiade ini nih Kak, pas Kakak tahu Kakak masuk
babak penyisihan, gimana sih Kak perasaan Kakak? Itu waktu kami masuk babak penyisihan kaget gitu, loh Iya. kok bisa masuk gitu kan. Nah, cuman itu jadi tantangan dan juga motivasi lah. Kalau udah masuk 10 besar nih, udah babak penyisihan, berarti persiapannya harus lebih jauh lagi gitu, Iya karena benar. ini tantangannya lebih besar lagi kan. Nah, di Olimpiade ini per pribadi atau per kelompok Kak? Nah, itu per tim Kak, jadi Per satu tim. tim itu ada 2 orang. Nah, pasti di dalam satu tim ini ada tantangannya juga nih Kak. Kadang kan kita sama teman kita nih pasti nggak akan satu pemikiran gitu Kak. Kayak misalnya pendapat Kakak ini, pendapat teman Kakak ini. Gimana sih Kak cara Kakak mengatasinya? Nah, bener banget Kak. Jadi, karena memang kita itu memang, manusia itu beda pikiran kan, Iya benar. cuman di situ jadi tantangan bagi kami dan di Mm-mm. situlah kami, menguji kekompakan gitu, saling mengeluarkan pendapat, nanti kami satukan Iya. bagaimana, yang terbaik dari pendapat kami tersebut gitu. Jadi bukan pendapatnya tidak diabaikan, tetapi kami tetap, apa ya, mengkolaborasikan antara pendapat Iya. kami tersebut gitu. Harus memecahkan Iya, berdua ya Kak? memecahkan berdua, karena kekompakan itu juga akan dinilai kerja sama tim gitu Kak. Iya benar. Nah, setelah Kakak mendapatkan juara, itu perasaan Kakak gimana? Pasti senang nih. Senang dan juga kaget gitu. Mm-mm. Karena nggak kepikiran gitu buat kok bisa jadi dapat, juara gitu. Iya benar. Nah, pas persiapan di sana Kak, itu dari tanggal berapa Kak? Persiapan di sana kami itu, untuk sampai di Semarang itu hari Minggu, dan untuk Olimpiade babak penyisihan itu hari Senin tanggal 4 Oktober. Kemudian, babak finalnya itu tanggal 5 hari Selasa, dan terakhir babak grand final itu tanggal, 6. Kakak berangkat dari Padang tanggal berapa tuh Kak? Berangkat dari Padang itu karena kami menggunakan bus, jadi itu hari Jumat, Iya. dan nyampenya hari Minggu, karena itu butuh waktu 3 hari 2 malam buat sampai di Semarang. Pasti sangat menguras tenaga juga ya Bener Kak? banget. Setelah itu hari Senin langsung menguras Langsung pikiran. menguras pikiran. Tapi berbuah manis juga ya Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus ini nih Kak, metode belajar Kakak, cara belajar Kakak gimana sih Kak? Kan persiapan Kakak untuk pergi Olimpiade ini cuman seminggu, tapi alhamdulillah Kakak membawa nama baik UIN Imam Bonjol Padang ke nasional, dapat juara 1. Itu metode Kakak belajarnya gimana sih Kak? Oke, untuk metode belajar sendiri, memang dari awal mulai kuliah itu udah menanamkan prinsip dalam diri buat harus aktif gitu. Iya benar. Meskipun dulu itu kuliahnya online dan sekarang juga udah offline, itu tetap harus aktif berpartisipasi di kelas gitu. Iya. Jadi, kuliah itu tidak hanya sekedar masuk lalu mendengarkan dosen atau mendengarkan, teman kelompok yang tampil presentasi, tapi kita ikut berpartisipasi dengan ya, Kak. bertanya ataupun menanggapi gitu Kak. Iya, karena bertanya dan menanggapi itu akan juga kita akan lebih memahami ya Kak Nah, betul materi yang banget, kita pelajari tersebut. Nah, mungkin terakhir nih Kak, pesan-pesan Kakak buat mahasiswa yang mungkin banyak patah semangatnya dalam belajar, kayak ngerasa aku nggak bisa, aku ini, itu gimana sih Kak? Oke, mungkin kalau pesan ya, mungkin saya sendiri juga dulu pernah seperti itu, malas lah, takut nggak bisa gitu Ya kan, karena ada rasa rata-rata minder gitu kan. mahasiswa tuh pasti ada ngerasain Nah, itu ya betul. Kak? Cuman saya ada, apa ya, bisa dibilang mungkin ini prinsip ya Kak ya, to get something we never had, we must do something we never did. Jadi untuk mendapatkan sesuatu yang belum pernah kita dapatkan, maka kita harus melakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Karena kalau kita nggak mencoba untuk melakukan hal itu, tentunya kita nggak dapat hal tersebut Kak. Jadi intinya dicoba, menang kalah itu hal yang biasa, intinya terus maju dan coba gitu Kak. Kembangkan potensi yang ada dalam diri. Harus berani Harus mencoba berani, ya Kak? Kak. Oke, mungkin sekian dulu nih Kak perbincangan kita pada hari ini. Kita pamit undur diri dulu ya Kak. Baik, sahabat DKTV, sampai sini dulu perbincangan kita bersama Kak Mila. Saya Faza Mutia beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.